بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar adik semua? Harap adik-adik semua sehat walafiat ya, Masya Allah. Hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita, yaitu di Al-Quran Hadis ya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pelajaran di minggu ini. Nah, sebelum kita masuki pelajaran, seperti biasa, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Mari kita membaca doa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, jadi hari ini mari kita masuki pelajaran kita, yaitu Al-Quran Hadis ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari di surah Al-Lail dari ayat 11 sampai ayat 21. Nah, untuk pertemuan minggu lalu kita telah membaca di surah Al-Lail dari ayat 1 sampai ayat 10. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan lagi dari ayat 11 sampai ayat 21. Silakan adik-adik sambil dibuka bukunya ya, agar mengerti dan lebih memahami lagi. Insya Allah, pelajaran hari ini kita lanjutkan dan menjelaskan dari makna dari ayat 11 sampai ayat 21. Mari kita lanjutkan ke pelajaran kita. Surah Al-Lail dari ayat 11 sampai ayat 21. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu ya. Seperti biasa kita baca ayat terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. Nah, adik, kita cukupkan dulu sampai ayat 16. Ayat 16 sampai ayat 21, nanti kita lanjutkan lagi di slide berikutnya. Mari kita artikan ayat 11 sampai ayat 15. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, yang artinya dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya apabila kita telah meninggal atau kita telah binasa di sini yaitu telah meninggal dunia, bahwasanya seluruh harta yang kita kumpulkan di saat kita hidup itu tidak bermanfaat untuk kita atau tidak akan bisa menolong kita di hari akhir kelak. Jadi harta tidak dapat menolong kita dari siksa kubur, dari siksa akhirat. Yang akan menolong kita yaitu hanyalah amal-amalan kita. Jadi hendaknya kita banyak-banyak beramal di saat kita di dunia ini. Beramal soleh seperti beribadah, sholat tepat waktu, puasa Ramadan, bersedekah, dan yang lain-lainnya. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak untuk mengerjakan amalan yang baik.
dan meninggalkan sesuatu hal yang buruk. Kita boleh untuk mencari harta tadi, tapi kita mencari harta hanya untuk seperlunya, untuk menjalani kehidupan. Tidak perlu mencari harta berlebihan sampai kita mencari harta dengan secara yang tidak dihalalkan. Kita lanjutkan lagi ke ayat 12. Inna alaina lal huda. Yang artinya, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa ialah yang berkewajiban menunjuki manusia mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya yang memiliki kewajiban untuk memberi petunjuk manusia ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberi petunjuk kepada hambanya. Dan kita sebagai hambanya agar selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, agar kita selalu jalan di jalan yang benar, di jalan kebaikan, bukan jalan yang keburukan. Bagi kita hambanya selalu banyak-banyak berdoa untuk diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan lagi ke ayat 13. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Yang artinya, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwasanya alam dunia dan akhirat hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik alam akhirat maupun alam dunia semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan. Allah juga yang mengatur segalanya. Allah mengatur yang ada di dunia. Allah yang mengatur nanti di saat akhirat. Allah lah yang memiliki segalanya, akhirat dan di dunia. Maka tiada jalan bagi manusia selain meminta semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan mengimani dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, karena dunia ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akhirat juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berwajiban untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu petunjuk untuk diberi jalan yang benar. Seperti tadi di ayat 12, sesungguhnya kewajiban kami memberi petunjuk. Allah yang memberi petunjuk. Lanjutkan ke ayat 14. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Nah, di samping Allah telah menunjuki manusia jalan yang benar, Allah juga memperingati kepada kita bahwasanya ada yang neraka yang menyala-nyala dari api. Api di neraka lebih panas daripada api yang ada di dunia. Bayangkan saja, api yang di dunia saja kita memegangnya serasa panas, sakit. Apalagi api yang di neraka untuk menyiksa orang-orang yang melakukan hal-hal buruk. Orang-orang yang kafir. Orang-orang yang mengingkari semua yang Allah perintahkan. Dan di ayat 15 juga, La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalam kecuali orang yang paling celaka. Dan di sini dilihat, tidak ada yang masuk ke dalamnya. Ke dalam mana? Tadi kembali ke ayat 14, naron, ke api neraka. Yang juga di ayat 14-15 ini Allah menunjukkan kepada manusia jalan yang benar,
yang juga memperingatkan manusia tentang adanya neraka yang senantiasa menyala-nyala. Penghuni neraka itu adalah mereka yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang senantiasa memandang atau mendustakan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana wahyu adalah hak. Wahyu adalah sesuatu kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai hamba yang baik harus mengimani segala yang ada atau segala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Apabila kita tidak ingin masuk ke neraka, maka kita harus mengimani, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini adik kita lihat lagi ya. Allah memperingatkan kepada kita dengan adanya neraka. Jadi, jika kita melakukan hal yang buruk, melakukan hal yang tercela, ingat, apabila kita melakukan hal tercela ini, kita akan mendapatkan balasannya. Balasannya itu apa? Api neraka. Jadi, jika kita setiap kali ingin melakukan hal-hal buruk, kita mengingat peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak akan jadi mengerjakan hal buruk tersebut. Jadi perbanyaklah hal-hal kebaikan agar kita semua insya Allah dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Afwan, kita baca seluruh dulu ya sampai ayat terakhir ya. Ulangi lagi. Alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ayat ke-16, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang artinya yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Di ayat 16 ini merujuk lagi ke ayat sebelumnya, ke ayat 15 dan ke ayat 14. Yaitu orang-orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari wahyu atau juga berpaling dari perintah-perintah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang mendustakan ini kembali ke ayat sebelumnya, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke api neraka. Kita lanjutkan ke ayat 17. Wasayujannabuhal atqa, yang artinya dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka itu. Nah, Masya Allah, kita lihat di sini di ayat 17 ini kebalikan dari ayat sebelumnya. Apabila orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala atau berpaling dari iman, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan di ayat 17 ini, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dari api neraka. Apabila dia telah dijauhkan dari api neraka, maka bahwasanya ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi di dalamnya segala nikmat yang ada. Kita lanjutkan ke ayat 18. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mencontohkan orang yang paling bertakwa adalah orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang memiliki harta dan ia menafkahkan atau mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk orang-orang yang bertakwa, termasuk orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Nah, untuk apa orang-orang tersebut untuk mensedekahkan hartanya? Yaitu untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari harta-harta yang ia miliki. Kita lanjutkan ke ayat 19. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Lanjutkan dulu ke ayat 20. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Nah, kita lihat di sini ayat 19 dan 20. Orang-orang yang bertakwa membantu orang lain bukan karena itu berjasa kepadanya, yang karena itu ia perlu membalasnya. Ia membantu orang itu semata-mata karena mengharapkan ridho dan surga Allah di akhirat. Jadi, di ayat 19 dan 20 ini menerangkan, jika seseorang menolong orang lain, ia harus ridho, dia harus ikhlas. Tidak semata-mata mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu. Misalnya, kita memberikan sedekah kepada teman kita atau memberikan uang jajan kepada teman kita yang tidak memiliki uang jajan. Nah, tetapi kita harus ikhlas saat memberi. Jangan kita mengharapkan, misalnya kita telah memberi, jadi mengharapkan besok kamu harus membalas berianku ya. Kamu besok harus membelikanku juga. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam bersedekah. Untuk apa kita ikhlas? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana apabila kita ikhlas dalam beribadah, kita ikhlas dalam bersedekah, insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surga-Nya di akhirat kelak. Di ayat terakhir, wala saufa yarda, yang artinya dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Orang yang bertakwa, yang membantu orang lain untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala itu akhirnya akan memperoleh balasannya. Orang itu orang itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita lihat di ayat sebelumnya, apabila orang yang ikhlas dalam bersedekah, insya Allah balasannya tidak hanya di dunia, tapi insya Allah Allah akan membalasnya di akhirat. Dengan apa? Dengan surga. Dan dengan itu, Ustaz harap kita semua insya Allah di segala ibadah kita mengerjakannya dengan ikhlas. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan di bab 1 ini di surah Al-Lail. Alhamdulillah, kita telah sampai di ujung pelajaran kita hari ini di bab 1 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk dan memberi kita ilmu yang bermanfaat. Insya Allah apa yang kita dapat akan menjadi bermanfaat kepada diri kita dan kepada orang lain. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita, di sini saya akan memberikan tugas sedikit. Tugas hari ini yaitu Merajaah surah Al-Lail dari ayat 1 sampai 2 dan disetorkan melalui VN dan dikumpulkan ke Telegram. Jadi silahkan adik-adik setelah menyimak video pelajaran hari ini, silahkan memerajaah surah Al-Lail dan merekam
murojaahnya dan dikirimkan ke Telegram. Alhamdulillah, kita telah selesai di pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.